Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hovifanita Apriana, NPM 1813031012. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang konsep ekuitas. Langsung saja simak, cekidot. Ekuitas dalam Kerangka Dasar Akuntansi Indonesia 2002, Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan ekuitas sebagai berikut pada pasal 49, yaitu ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Selanjutnya, ekuitas tidaklah sama dengan modal. Nah, bagi yang sering mendengar persamaan akuntansi, harta sama dengan hutang plus modal, maka dengan mudahnya ia mengatakan bahwa ekuitas sama dengan modal. Padahal persamaan tersebut adalah persamaan yang disimplifikasikan. Nah, seharusnya persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Banyak yang bertanya bahwa ekuitas apa sih bedanya dengan modal gitu. Nah, ekuitas sendiri jauh lebih banyak jenisnya dibandingkan modal. Nah, modal sendiri itu adalah salah satu pembentuk dari ekuitas. Nah, di sini terdapat 6 unsur pembentuk ekuitas. Nah, yang pertama yaitu share capital. Nah, yang kedua yaitu share premium. Yang ketiga, return earning. Yang keempat, accumulated other comprehensive income. Yang kelima, treasury share. Yang keenam, non-controlling interest. Nah, di sini minimal ada 2 stream atau aliran uang yang utama dalam pembentuk ekuitas. Nah, yang pertama kita akan bahas share capital dan share premium. Kedua ini adalah hasil dari penjualan saham perusahaan. Nah, di mana ketika perusahaan menjual suatu saham kepada investor, maka investor akan memberikan dana. Nah, disitulah terbentuklah suatu modal yang kemudian disebut dengan owner. Nah, share capital sendiri itu adalah senilai dari nilai part saham. Nah, sedangkan share premium itu selisih dari harga pasar dengan nilai part saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laba ditahan atau return earning. Selain dari setoran pemilik, ekuitas juga terbentuk dalam jumlah besar dari laba perusahaan yang tidak dibagi dalam bentuk dividen tetapi masih ditahan perusahaan, misalnya untuk pengembangan perusahaan atau invasi, maka disebut dengan laba ditahan. Nah, selanjutnya terdapat teori ekuitas. Nah, teori ini membahas pihak yang dianggap paling dominan dan menjadi sudut pandang dalam pelaporan keuangan. Terdapat 5 teori ekuitas. Yang pertama yaitu teori proprietary. Nah, teori ini sangat cocok diterapkan untuk organisasi perusahaan perseorangan dan firma. Oleh karena dalam bentuk organisasi ini ada hubungan personal antara manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan. Nah, persamaan dalam teori tersebut adalah aktiva dikurang hutang sama dengan modal. Nah, laba bersih atau net income ditambah setiap periode ke rekening modal pemilik. Yang kedua ada teori entitas atau kesatuan kerja. Nah, teori entitas ini cocok diterapkan untuk organisasi yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Nah, tapi juga relevan untuk perusahaan lain yang memiliki eksistensi yang terpisah dari individu pemilik. Nah, persamaan akuntansi pada teori ini yaitu aktiva sama dengan hutang sama dengan modal, atau aktiva sama dengan modal atau hutang sama dengan modal pemilik. Yang ketiga yaitu teori ekuitas residual. Nah, persamaan dari teori ini yaitu aktiva dikurangi ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Tujuan dari pendekatan ekuitas residual ini adalah memberikan informasi yang lebih baik kepada pemegang saham biasa dalam rangka pengambilan keputusan investasi. Nah, selanjutnya ada teori enterprise. Nah, konsep ini cocok diterapkan untuk perusahaan skala besar dan modern yang memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan pengaruh dan tindakannya kepada beberapa kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, konsep income yang paling relevan dengan teori enterprise ini adalah laporan keuangan nilai tambah atau value added statement. Yang terakhir ada teori dana atau fund. Nah, teori dana ini terdapat persamaan akuntansi yaitu aktiva sama dengan restriksi aktiva.
Nah, konsep teori dana ini banyak digunakan di sektor pemerintahan dan lembaga nirlaba. Sekian video pembelajaran kali ini tentang konsep ekuitas dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.